sahabat dimanapun berada, berjumpa lagi bersama saya. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang perlindungan hukum bagi guru dalam melaksanakan tugas sebagai guru. Saya akan menerangkan secara singkat bagaimana perlindungan hukum terhadap guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendidik. Pada dasarnya, guru adalah satuan pendidik profesional yang mengabdikan dirinya untuk tujuan mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan kualitas manusia atau peserta didiknya untuk menguasai ilmu pengetahuan dan berakhlak mulia dan mewujudkan masyarakat Indonesia supaya lebih mempunyai jati diri yang berpendidikan dan berkepribadian yang baik. Itu tujuan utama dari peran dan fungsi sebagai guru atau satuan. Seperti pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru juga sebagai pendidik profesional dalam melaksanakan tugas dan perannya akan bersinggungan dengan subjek, yaitu peserta didik dan orang tua peserta didik itu sendiri. Lalu siapa yang melindungi guru-guru tersebut dalam profesi satuan pendidikan? Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 39 Ayat 1, yaitu yang melindungi satuan pendidikan adalah pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, satuan pendidikan. Nah, undang-undang tersebut telah memberikan dan mewajibkan adanya perlindungan guru dan dosen. Adapun aturan yang dimaksud di dalam pasal 39 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang perlindungan guru dan dosen mencakup tindak kekerasan, ancaman, diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan yang tidak adil. Jadi guru pun bisa melapor, dalam hal ini adalah kepada dinas pendidikan yang terkait, apabila ada terjadi tindak diskriminatif, intimidasi dari orang tua peserta. Nah, jika guru tersandung di dalam kasus perkara pelanggaran hukum kepada peserta didiknya, bagaimana? Pertama adalah guru harus bisa menguasai bagaimana caranya untuk tidak berhadapan kontak fisik, karena peraturan dahulu dengan peraturan sekarang berbeda, di mana guru harus bisa mendisiplinkan muridnya atau siswanya atau peserta didiknya melewati hal-hal yang positif. Jadi tidak ada yang kontak fisik. Dan jikalaupun ada kontak fisik, paling tidak untuk menegur secara ringan, melewati misalnya mencubit, tapi jangan ada unsur pidana di situ, karena berbeda. Karena kalau sudah membekas berarti itu adalah unsur pidana. Maka guru harus bisa menguasai ilmu bagaimana peserta didiknya bisa untuk memberikan hal-hal yang positif. Demikian orang tuanya atau orang tua peserta didik. Orang tua peserta didik harus tahu apa tugas dan peran fungsi dalam satuan pendidikan atau guru tersebut, di mana tugas-tugas guru atau satuan pendidikan dalam hal ini adalah
membantu mendisiplinkan anak dan membantu menumbuhkan karakternya dan imajinasi atau ilmu pengetahuannya. Orang tua harus mengerti dan paham. Jadi orang tua menyerahkan kepada satuan pendidikan untuk dibina dan mendidik sebagai peserta didik. Dalam Undang-Undang Komisioner Perlindungan Anak Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak juga menyebutkan tentang bagaimana fungsi guru memberikan peran dan melindungi anak-anak dalam sekolah, baik itu formal sampai menengah. Dan jika guru itu tersebut masuk di dalam kategori pelanggaran tindak pidana, maka ada dua peraturan atau undang-undang yang dilandaskan. Pertama adalah Undang-Undang Hak Asasi Manusia, baru kedua Undang-Undang Komisioner Perlindungan Anak Indonesia atau KPA.